Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Andara Putra dari kelas 101 akan mempresentasikan bab 1 dan 2 pelajaran informatika terkait berpikir komputasional dan aplikasi perkantoran. Oke, pertama bab 1 yaitu materinya berpikir komputasional. Terdapat 4 fondasi berpikir komputasional dalam ilmu informatika, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithms. Hal tersebut dilakukan dengan memusatkan penyelesaian berbagai persoalan dari satu sudut pandang yang merupakan salah satu metode dalam berpikir kritis. Dalam berpikir komputasional ini, pada subbab pertama terdapat pencarian atau searching. Fungsi pencarian adalah untuk memvalidasi dan mencocokkan data ataupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Ketika melakukan suatu pencarian, Anda harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Itulah yang disebut dengan pencarian atau searching. Dalam searching ini terdapat beberapa metode, diantaranya pencarian statis atau static searching dan pencarian dinamis, dynamic searching. Kemudian ada pencarian sequential search, dan pencarian binary search. Dan yang terakhir ada pencarian internal searching, dan pencarian external searching. Selanjutnya setelah searching tadi ada pengurutan, yaitu sorting. Secara garis besarnya, sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Salah satunya ada insertion sort, yang metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen pada data di posisinya dengan cara melakukan perbandingan. Terdapat beberapa teknik algoritma untuk melakukan pengurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada selection sort. Dalam selection sort ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada selection sort, metode seleksi, yaitu yang dilakukan dengan mencari data terkecil kemudian menukarnya dengan data yang dijadikan sebagai acuan, yang disebut dengan pivot. Selanjutnya ada selection sort ascending, yaitu proses pengurutan yang diawali secara terurut naik dengan mencari data terkecil untuk data pertama sampai data terakhir. Data pada selection sort ascending ini diawali dengan mencari data terkecilnya dulu sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort termasuk kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antar elemennya. Prosesnya adalah dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Setelah bubble sort, di sini ada merge sort. Prinsip dari metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan urut. Merge sort ini diawali dengan divide untuk memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Setelah melakukan divide, melanjutkan dengan conquer. Conquer ini setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Proses rekursi berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Selanjutnya ada quicksort yang terakhir. Quicksort ini ada metode partisi atau partition exchange sort disebutnya. Yang pertama ada divide. Divide ini memilih rangkaian data menjadi dua subrangkaian, A x y-1 dan A y plus 1, di mana setiap elemen A-1 adalah kurang dari atau sama dengan A, Y, dan setiap pada elemen A adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada A, Y. Di konteks ini A, Y itu sebagai acuannya, sebagai pivot, elemen pivot dalam quicksort divide. Perhitungan pada elemen Y merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan.
Selanjutnya ada conquer, yaitu mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen-elemen pada subarray. Setelah itu terdapat stack dan queue. Yang pertama ada antrian atau queue. Queue ini sebagai struktur data yang memiliki first in first out atau disebut juga dengan FIFO, yang artinya data yang pertama kali masuk akan keluar pertama. Pada queue atau antrean terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail. Setelah queue ada tumpukan stack. Berbeda dengan queue tadi yang menggunakan prinsip first in first out, pada tumpukan digunakan prinsip last in first out yang disebut juga dengan LIFO. Penyisipannya selalu dilakukan di atas top dan penghapusan selalu dilakukan pada top. Dua operasi dasar pada stack adalah push, yaitu operasi pemasukan elemen ke dalam stack, dan pop, operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Stack atau tumpukan termasuk list linear yang dikenali elemen puncaknya top dan aturan penyisipan serta penghapusan elemennya tertentu. Sekian presentasi untuk bab 1 terkait berpikir komputasional. Sekarang mari kita melanjutkan ke bab kedua. Oke, lanjut ke bab 2, yaitu aplikasi perkantoran. Pertama, subbab yang akan dibahas adalah integrasi konten aplikasi perkantoran. Dengan integrasi konten aplikasi perkantoran ini, pertama ada integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Fungsi perintah cut, copy, dan paste. Copy itu untuk menyalin atau menggandakan file dari folder, termasuk juga teks atau objek di mana sumbernya masih tetap dipertahankan, yaitu tidak dihapus. Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks atau file dari sumber data. Pada sistem DOS, fungsi ini dikenal dengan perintah move. Paste berfungsi untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan dalam clipboard oleh perintah cut atau copy di tempat yang sudah ditentukan. Icon dalam grup clipboard. Secara umum, icon-icon yang terdapat dalam grup clipboard digunakan untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan teks, terdiri dari menu paste, cut, copy, format painter. Format painter, lambang kuas cat berupa perintah yang digunakan untuk meniru suatu pemformatan, kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Komponen-komponen dari perintah format painter yaitu terdiri dari all, formulas, values, dan format. Selanjutnya ada penggunaan perintah copy, cut, dan paste. Di sini terdapat perbedaan yang lumayan signifikan dari perintah copy dan cut. Pada copy dan paste, perintah ini memberi peluang untuk menggandakan data tanpa menghapus data sebelumnya. Sedangkan pada cut dan paste, perintah ini memberi peluang untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. Selanjutnya, setelah copy, cut, dan paste, kita punya fitur integrasi dari aplikasi-aplikasi perkantoran. Integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Chart, Microsoft Excel akan secara otomatis terbuka. Di sini penerapannya bisa integrasi Word dan Excel, integrasi PowerPoint dan Excel, serta membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Setelah itu terdapat objek linking dan embedding. Pada objek linking untuk Microsoft Office, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya. Setelah itu kita akan lanjut ke fitur lanjut aplikasi perkantoran. Di dalam fitur lanjut aplikasi perkantoran ini, yang pertama ada mail merge. Mail merge itu adalah fitur yang dapat digunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalnya nama dan alamat yang dituju. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama dan tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Word dan daftar nama atau alamat yang dapat disimpan dalam daftar basis data atau spreadsheet.
Yang kedua ada pembuatan daftar isi, table of contents. Pembuatan daftar isi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Word. Dan yang terakhir ada membuat video presentasi dengan PowerPoint. Berikut langkah-langkahnya, yaitu pertama membuat slide presentasi, kedua mengatur efek transisi dan animasi, tiga mengatur durasi setiap slide, dan yang terakhir menyimpan presentasi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan, alangkah baiknya jika dilakukan literasi digital, karena dari tadi masih ada beberapa aspek-aspek yang belum saya sampaikan secara jelas, secara lengkap, seperti langkah-langkah dalam melakukan integrasi aplikasi perkantoran atau fitur lanjut dari aplikasi-aplikasi perkantoran tersebut. Dalam aspek tersebut sebaiknya diterapkan penerapannya secara langsung, karena berpikir komputasional itu lebih mudah jika dilakukan secara praktikum daripada teori. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.